Baik pendengar, masih bersama saya Andreas Purba dalam Dialog Pro Aspirasi Sumut RRI Medan, dan juga narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast RRI Medan ada Bapak Herwin Nasution, Sarjana Hukum selaku Direktur Eksekutif Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha Kerakyatan OPPUK. Ya, tadi sudah banyak ya Pak ya kita bahas tentang kondisi buruh sawit di Sumatera Utara. Nah, kalau untuk secara gaji atau mungkin secara pendapatan mereka sendiri itu apakah sudah cukup layak Pak? Apakah sudah mampu untuk menyejahterakan keluarganya sendiri sekalipun berada di daerah yang terpencil? Gimana Pak Herwin? Ya, memang ada aturan ya, ada regulasi menyangkut tentang upah buruh, bahwa upah buruh itu berdasarkan upah minimum kabupaten atau upah minimum provinsi. Baik, tapi menarik Pak, seperti yang Bapak sampaikan bahwasanya ada sampai 3 generasi yang bertahan sebagai pendodos begitu Pak ya. Nah, apakah memang ada pihak-pihak yang sengaja atau mungkin perusahaan sendiri ya yang sengaja membatasi gitu akses terhadap pendidikan? Karena salah satu cara untuk mengubah kehidupan tentu dari pendidikan begitu kan. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa lebih baik daripada orang tuanya atau mungkin kakek neneknya seperti itu, jadi dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar daripada menjadi seorang pendodos begitu Pak? Ya, saya sepakat pendidikan salah satu yang bisa mengeluarkan kita dari penderitaan dan kebodohan. Terus kenapa di perkebunan sawit buruhnya pendidikannya rendah? Hasil riset saya itu 51% buruh yang bekerja di perkebunan sawit itu 51% tamat SD. Baik. Yang pekerjanya ya, itu artinya rendah. Apakah ini pertanyaan disengaja atau tidak? Saya tidak mau mengatakan sengaja atau tidak, tapi saya mau melihat fakta. Seharusnya ada sekolah di perkebunan sawit. Harapan kita memang kalau bisa SD sampai SMP. Tapi pada umumnya di sana SD. Itu pun harus kita tanya, yang tadi yang kita riset, tamat apa SD? Harus ada pertanyaan berikutnya, berapa lokal? 4 lokal tamat SD. Kenapa? Karena cuma ada 4 lokalnya. Jadi dikatakan sudah tamat SD padahal masih kelas 4. Karena nggak ada lagi lanjutannya. Kalau dia keluar untuk sekolah ke tempat lain, itu cukup jauh, memakan biaya yang cukup besar. Akhirnya dia memilih setelah tamat SD bekerja. Kenapa dia bekerja? Ya menurut saya pengusaha senang. Kenapa? Karena dia sudah terlatih dari kecil. Karena dia berada di lingkungan itu. Betul. Jadi kos yang dikeluarkan itu sangat kecil. Jadi ini menjadi primadona. Jadi supply tenaga kerja di perkebunan sawit cukup besar. Jadi tidak mengharapkan bahwa perkebunan sawit ekspansi terus. Karena tenaga kerjanya cukup besar juga, tapi kehidupannya itu sangat memprihatinkan tetap. Jadi mereka tidak keluar, makanya saya katakan tadi mereka teralienasi. Baik. Akhirnya mereka hanya di situ terus menerus sampai turun temurun gitu. Karena berada di daerah-daerah terisolir yang cukup jauh gitu. Kalau mereka mau keluar itu membutuhkan biaya dan waktu. Akhirnya mereka di situ saja. Apalagi kalau bekerja di apa itu minimal makan gitu. Baik. Karena ada tunjangan kan, tunjangan beras gitu. Sudah makan kan begitu. Jadi makan saja itu sudah cukup gitu bagi mereka gitu. Akhirnya mereka hanya berkutat menjadi bekerja di situ. Menurut saya di sini peran negara seharusnya, pemerintah seharusnya. Kalau pemerintah mengatakan kan harus tamat sekolah sampai 9 tahun kan gitu. Tapi kan SMP minimal itu biaya negara. Apakah mereka dibiayai negara? Itu adalah sekolahnya itu sekolah yang dibiayai oleh pihak manajemen perusahaan, yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Seharusnya begini,
Oke, katakan SD itu adalah perusahaan, SMP itu adalah pemerintah, gedung-gedungnya dan semua guru-gurunya kan begitu. Akhirnya minimal mereka tamat SMP dan selanjutnya mereka mungkin bisa SMA. Kalau bisa ke SMA itu lebih bagus. Jadi tidak bisa lagi, mereka banyak alternatif pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak mesti harus di perkebunan sawit, mungkin di tempat lain gitu. Atau mereka bisa melihat bahwa hak mereka ini adalah dikangkangi oleh pihak manajemen. Akhirnya mereka bisa lebih kritis gitu dibandingkan dengan tamat SD. Karena pendidikan menentukan keluar dari kebodohan, menentukan juga kecerdasan seseorang gitu. Saya sepakat di situ. Baik, Pak Herwin, luar biasa dialog kita pada pagi hari ini ya. Dan juga pendengar pemirsa RRI Medan, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Baik pendengar, masih bersama saya Andreas Purba dalam dialog Pro Aspirasi Sumut RRI Medan, dan juga narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast RRI Medan ada Bapak Herwin Nasution, Sarjana Hukum selaku Direktur Eksekutif Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha Kerakyatan OPPUK. Ya, tadi sudah banyak ya Pak ya kita bahas tentang kondisi buruh sawit di Sumatera Utara. Nah, kalau untuk secara gaji atau mungkin secara pendapatan mereka sendiri itu apakah sudah cukup layak Pak? Apakah sudah mampu untuk menyejahterakan keluarganya sendiri sekalipun berada di daerah yang terpencil? Gimana Pak Herwin? Ya, memang ada aturan ya, ada regulasi menyangkut tentang upah buruh, bahwa upah buruh itu berdasarkan upah minimum kabupaten atau upah minimum provinsi. Tetapi upah ini dijadikan acuan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana undang-undang ini berorientasi terhadap manufaktur. Seperti saya katakan tadi sebelumnya bahwa manufaktur itu yang bekerja adalah dibantu oleh mesin dan di ruang yang AC dan berada di kota. Tidak ada manufaktur yang tidak di kota. Sedangkan buruh perkebunan sawit itu berada di luar kota. Di hutan boleh dikatakan panas-panasan begitu, baru bekerja panas-panasan, baru kemudian kalau alat-alat kerjanya juga secara fisik mereka bekerja, lebih banyak fisik yang mereka andalkan, akhirnya kalori mereka keluarkan lebih besar. Apakah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Tentu tidak. Kenapa? Karena harga-harga itu makin ke jauh itu makin mahal. Betul. Makin ke kota itu makin murah. Jadi harga-harga mereka itu, pengeluaran mereka itu lebih besar dibandingkan dengan yang di kota. Tetapi upah tetap sama. Untuk itu mereka mencari upah yang lebih besar dan mereka dibuat ada target oleh perusahaan. Karena tidak terpenuhi target, itu akan kena sanksi. Akhirnya dibawalah tadi saya katakan kernet, buruhan, anak bekerja untuk memenuhi target. Baru kemudian kalau target mereka terpenuhi, ada premi namanya. Premi itu semacam lembur, baru bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Makanya yang bekerja di perusahaan itu banyak sebenarnya keluarga. Pada umumnya begitu. Satu yang terdaftar yang bekerja itu ada 4. Jadi 4 bekerja harusnya 5. Seharusnya 5 kali upahnya kan. Tapi kan cuma 1 tadi upahnya. Bahkan kalau dia membawa orang bekerja, dia harus bayar lagi kan. Jadi apakah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya? Tentu tidak. Terima kasih telah menonton video ini. Federasi Serbundo. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.